Jadi Bapak dan Ibu, setelah tes selesai, kemudian sudah diumumkan perankingannya, dari tes CPNS itu ada 542 instansi yang memiliki formasi. Kemudian dari BKN sudah menerbitkan 374 instansi NIP-nya. Nah, yang sekarang sudah selesai SK-nya 32 instansi. Kemudian untuk P3K tahap 1 dari 612 instansi yang ada P3K-nya, pusat dan daerah. Dari BKN sudah menerbitkan 436 NIP instansi dan yang sudah selesai SK-nya 44 instansi. CPNS, instansi pusat, itu ada 69 instansi yang menyelenggarakan tes CPNS. Yang NIP-nya sudah selesai, yang sudah mengusulkan ke BKN dan selesai 27 instansi. Dan yang SK-nya sudah selesai itu 4 instansi. Kemudian yang daerah ada 473 instansi, kabupaten, kota, dan provinsi, 347 yang sudah selesai NIP-nya dan 28 kabupaten, kota, provinsi yang sudah terbit SK-nya. Kemudian untuk P3K tahap 1 pusat ada 72 instansi. 40 instansi NIP-nya sudah selesai dan 6 instansi yang sudah dibagikan SK-nya. Kemudian untuk daerah ada 540 daerah yang sudah diberikan formasi. Kemudian 396 NIP-nya sudah selesai dan 38 daerah yang sudah dibagikan SK-nya. Jadi Bapak dan Ibu kalau melihat dari sisi prosentasenya itu rata-rata baru di angka 12% yang SK-nya sudah selesai. Maka terima kasih Ibu Menteri yang terus mendorong instansi pusat dan daerah untuk segera menerbitkan SK untuk CPNS dan P3K. Jadi Bapak dan Ibu sebagaimana yang tampak di layar, per tanggal 15 April kemarin, usulan NIP yang masuk ke BKN itu 592.117 NIP. Yang sudah kita selesaikan 384.714 NIP. Kemudian di instansi yang NIP-nya sudah dijadikan SK itu 47.312 NIP atau sekitar 12,3%. Jadi ini Bapak dan Ibu perkembangan sampai dengan tanggal 15 April kemarin. Nah kami di BKN bersama Ibu Menteri terus mendorong Bapak Ibu para gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah melakukan konsolidasi di kabupaten kotanya. Kemudian 14 kantor regional BKN kami tugaskan untuk aktif menghubungi para kepala BKD, BKPSDM dan BKPP agar usulan NIP-nya segera disampaikan ke BKN untuk selanjutnya segera ditetapkan SK pengangkatannya. Deadline waktunya untuk CPNS 30 Juni harus selesai dan P3K 30 Oktober. Nah, ini kami tidak ingin nanti semuanya menumpuk usulannya di bulan Mei sehingga akan ada keterlambatan. Kita minta semuanya didorong secara bertahap dari instansi. Jadi sekarang kalau kasusnya nanti R2, R1, R3 itu nanti Kepala BKN akan menyampaikan ini bahkan ada beberapa persoalan nanti Kepala BKN mohon bisa disampaikan beberapa persoalan yang terjadi ketika dalam proses seleksi. Bagaimana dengan formasi berikutnya? Kami nanti masih tentunya kami ingin menghitung kembali formasi yang dibutuhkan tentunya dari baik untuk CPNS maupun P3K karena kami tentunya harus memperhatikan para fresh graduate yang memang mereka juga ingin punya kesempatan yang sama untuk bisa mengabdi kepada pemerintah. Terkait dengan tusi dari BKN, pertama mengenai data yang disampaikan Ibu Leni dan Pak Sudirman. Nah kebetulan 2 tahun ini saya menjadi pelaku di daerah Bu, Pak Sudirman.
saya 2 tahun ditugaskan jadi PJ Gubernur di Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan, termasuk mengusulkan permintaan formasi. Dan permohonan formasi seperti yang disampaikan oleh Ibu Menteri itu sepenuhnya adalah kewenangan instansi. Seperti kami di Sulawesi Barat hanya mengajukan formasi P3K sedikit, CPNS sedikit, dan itu disertai dengan SPTJM, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, bahwa formasi yang diusulkan itu dibutuhkan oleh daerah. Oleh karena itu, seperti yang disampaikan Pak Penrat, kunci utama kita menyelesaikan kekurangan tenaga untuk guru, kesehatan, dan sektor-sektor teknis lainnya adalah dikunci dari formasi. Jadi instansi kabupaten kota provinsi harus tepat untuk meminta formasi kepada Ibu Menteri, dan Ibu Menteri akan memberikan sesuai dengan kebutuhan yang ada di daerah. Dan di dalam penataan ini memang kita harus bersama-sama. Jadi Pak Teras, ini kita baru bisa bertemu 2 tahun. 2 tahun saya tidak datang di komite 1 karena banyak di daerah, bertapa di Mamuju dan di Makassar. Ini saya memahami betul, memang ini harus kita selesaikan bersama-sama. Jadi Bapak dan Ibu, seperti yang disampaikan oleh Ibu Menteri tadi, pertama mengenai data yang disampaikan oleh para kepala daerah untuk mengisi 1,7 juta. Itu sepenuhnya adalah kiriman data dari daerah. Jadi bukan BKN yang mengumpulkan data para honorer. Jadi kami percaya saja di BKN itu kiriman bupati, gubernur, para sekjen, siapapun yang dikirimkan, kita masukkan ke dalam database. Itulah yang kemudian menjadi bahan honorer ikut tes CPNS dan P3K tahap 1 kemarin. Nah, kemudian setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus, ya lulus administrasi, kemudian mengisi daftar riwayat hidup, kemudian kalau ada dikatakan data yang hilang, mungkin karena jaringan Pak Dirman, kemudian datanya drop, tapi di sistem data tidak akan hilang. Karena data itu bisa dicek, log dan trafficnya akan kelihatan. Jadi dia ngisi tanggal berapa, jam berapa, itu akan ada. Kami harus menjelaskan ini secara teknis, karena ini bagian kami, dan data itu tidak ada yang hilang. Ini kami pastikan, oleh karena itu kalau ada data misalnya dikatakan hilang, nanti kita bisa cek bersama-sama. Kemudian Bu Leni ada yang menyatakan datanya bodong atau siluman, itu bisa kita cek. Karena itu ada kiriman dari masing-masing kepala daerah. Gitu. Kemudian yang berikutnya terkait dengan apa yang tadi kita bahas bersama-sama, bila guru pensiun, tidak ada pengisian honorernya, tidak bisa diisi. Nah, sesuai Undang-Undang Pemda, nanti Pak Muhdi dan Bapak Ibu sekalian, kita akan menggunakan pendekatan tes yang normal. Jadi tolong kita semua untuk mulai mempersiapkan formasi-formasi yang dibutuhkan melalui mekanisme pengangkatan jalur CASN. Nah, kemudian juga sesuai dengan arahan Bapak untuk pencantuman gelar, ya beberapa kali ini juga saya rasakan ketika saya jadi PJ Gubernur Gorontalo, pindah ke PJ Gubernur Sulawesi Barat, pindah ke PJ Gubernur Sulawesi Selatan, para ASN kita rata-rata terkendala izin belajar. Maka di dalam surat edaran Kepala BKN nomor 3 itu sedikit memberikan relaksasi. Yang penting hanya 2 kata, ijazahnya diperoleh secara sah dan resmi. Nah, tapi ini relaksasi saja. Karena untuk menyelesaikan berbagai masalah konkret berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, kita melakukan diskresi.